Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Iya, ya, Anam. Saya pindah mode dulu nih ke Zoom meeting. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Kan sekalian yang saya hormati. Saya mengecilkan volumenya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan sekalian berkenan untuk menghidupkan kameranya. Jadi entah kenapa saya meminta untuk menghidupkan kameranya karena memang selama setengah semester kurang lebih ya, nyaris setiap kali kuliah itu saya tidak pernah tahu yang mana mahasiswa saya. Yang muncul hanya fotonya aja. Jadi kalau misalkan ketemu di jalan, jadi saya takut tidak atau apa ya, kok tidak kenal mahasiswanya atau mahasiswanya tidak kenal yang mengajar, atau saya tidak sempat menegur rekan-rekan sekalian. Belum pernah bertemu kita ya secara langsung. Sebagian mungkin pernah, kalau ada yang sudah sempat ke kampus di apa namanya di Sultan Adam sini. Baik, pada kesempatan hari ini saya mencoba apa ya tadi itu ya. Tadi ada yang WA, Pak, ini ada yang ternyata belum UTS. Padahal saya juga kemarin mengamati nilai dari UTS-nya itu kan ada yang kosong nilainya. Jadi saya pikir ini kenapa ya? Apakah karena memang tidak atau belum tergabung di grup, atau karena memang saya yang kurang komunikasinya ke rekan-rekan sekalian, atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi pada saat tadi saya di WA terkait dengan UTS, saya kontan meminta untuk coba kawan-kawan hidupkan kameranya, entah apa hubungannya gitu antara keduanya. Baik, mungkin tidak terlihat ya kalau tidak saya angkat. Ini sudah saya angkat. Nah, ini dia. Saya bawa lagi. Jadi mungkin sempat ada yang terlihat di background saya belakang ini ya. Itu saya coba saya ke kiri sedikit. Nah, ini dia. Kalau saya pin, mana aja deh, lihat anunya aja deh, lihat slide aja. Nah, kalau saya share screen ini baru kelihatan. Nah, yang mana sebentar saya. Sebenarnya di materi kita itu saya tidak masuk ke sini ya, atau belum memasukkan ini di dalam rencana materi. Tapi tiba-tiba setelah saya bongkar-bongkar lagi di dalam kotak komponen saya menemukan modul Bluetooth ini yang saya sudah sempat beli dan apa namanya ya, sediakan di tahun lalu kalau tidak salah, itu di semester lalu. Tapi semester lalu juga belum sempat saya sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Nah, di semester ini saya paksakan untuk saya bisa menyampaikan ini karena memang kalau misalkan materinya sama saja, itu rekan-rekan sekalian mungkin bisa lihat di LMS ya dulu ya, atau bisa lihat di rekaman kuliah di YouTube channel itu. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda, sedikit aja yang berbeda, itu saya kira itu jadi suatu nilai tambah untuk rekan-rekan yang tahun ini atau semester ini mengambil mata kuliah ini. Nah, kembali ke yang tadi, untuk UTS nanti kita akan bahas sama-sama ya, apakah ada ujian tengah semester susulan, karena memang untuk UTS kemarin saya tidak tahu persis tadi siapa yang WA ya, karena nomornya belum. Sebentar. Yang online hilang, belum saya feed. Maaf yang online di YouTube. Jadi saya tidak tahu persis tadi siapa yang nge-WA ataupun mengirimkan pesan. Dan ini siapa nih? Ulun kemarin lupa kan. Nah, saya bingung juga nih yang chat di ini ya. Karena yang muncul siapa namanya? Mungkin yang sedang atau lagi ngechat ini siapa ini? Boleh disampaikan namanya siapa? Muhammad siapa? Faisal Rahman. Ya. Baik, Muhammad Faisal itu tidak tergabung di WA grupnya Wenta dan kawan-kawan? Ada data buat Pak.
Oh iya, berarti gitu ya. Berarti salah saya. Mohon maaf ya. Kalau memang Tapi udah kok Pak, kan kemarin 3 kali pertemuan yang pertama itu untuk 3 kali yang pertemuan awal-awal itu udah di-share 3 kali Pak untuk bisa link 3 kali. grupnya. Iya, baik. Baik, sebentar saya naikkan dulu. Baik, saya anggap kesalahannya di saya ya, karena memang saya sekali lagi kesalahan karena kondisinya online ya, jadi otomatis saya juga tidak bisa menghubungi secara langsung. Saya juga tidak pernah tahu nomor telepon atau nomor WA-nya, jadi saya hanya mengandalkan apa yang ada di grup kemarin. Baik, karena itu coba nanti kita diskusi sama-sama apakah ada ujian tengah semester susulan ya, karena cukup banyak kayaknya, mungkin lebih dari 5 orang yang tidak atau belum ujian tengah semester susulan. Nah, yang jadi masalah, saya hari ini sudah menyampaikan jawabannya nanti ya. Jadi kalau misalkan belum ada jawabannya, tapi kalaupun belum saya sampaikan jawabannya hari ini, mungkin agak-agak terlambat, cukup lama ya, 1 pekan, karena kalau tidak salah kemarin itu hari Selasa atau Rabu ya ini ya, soalnya sudah saya unggah. Kemudian mengumpulkannya hari Kamis jam 10 paling lambat kalau tidak salah. Jadi kalau sudah hari ini sudah lebih dari beberapa hari ya, 5 hari ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya 5 hari ya. Baik, nanti kita bahas lagi aja. Sekarang kita fokus ke materi kita hari ini dulu. Jadi sekali lagi saya tadi atau kemarin ya, tepatnya itu sudah mencoba kembali untuk modul ini. Jadi modul ini sudah saya beli cukup lama, jadi saya sampaikan saya belum sempat memberikan materi ini di mata kuliah yang sama untuk mahasiswa sebelumnya. Nah, jadi karena alatnya ada, kita harus atau saya harus sampaikan ini ke rekan-rekan sekalian, biar sekali lagi tadi ada perbedaan antara saya mengajar di semester lalu dengan semester ini. Kalau misalkan sama aja itu nanti mahasiswa bisa jadi wah sama aja nih materinya, sudah bisa ditebak atau sudah bisa diambil sendiri di LMS atau bisa diambil atau dipelajari sendiri lewat YouTube ya. Baik, kita coba lihat dulu ya. Kita sudah membahas banyak hal ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai dengan UTS kemarin terkait dengan pemrograman robotika ini. Ini suara saya masih cukup jelas ya. Saya mengandalkan mikrofon di ini aja. Jelas Pak. Sangat jelas Pak. Sangat jelas Pak. Terima kasih Anam, Benta, dan kawan-kawan yang lain. Saya tidak menggunakan mikrofon eksternal lagi karena pada saat saya coba mikrofon eksternal kadang-kadang juga bisa jadi bermasalah dan saya agak repot nyeting di OBS-nya. Sekarang saya pakai internal mikrofonnya laptop saja. Baik, ini 5, yang ke-6 terakhir itu yang kita sudah bahas ya atau sampaikan dan diskusikan sama-sama terkait dengan memprogram robot yang 4 roda ini. Ada juga rekan yang bertanya 4 roda itu apakah jalan semuanya? Iya ya, jalan semuanya. Masing-masing ada motornya. Saja saya sampaikan kemarin yang ada di robot ini. Nah, saya angkat dulu ya, saya cabut dulu nih. Kameranya tidak bisa mengcover keseluruhan ini. Nah, ini kan ada bagian kanan, kalau misalkan ini kita anggap kebalik. Ya, ini atas, kemudian ini sebelah kiri ya. Mudah-mudahan ini tidak salah arah misalnya. Ini ke atas, kemudian ini kanan, ini kiri. Ya. Nah, itu yang terjadi atau yang diprogram di robot ini. Yang kanan depan dengan kanan belakang itu akan menjadi satu. Artinya kalau misalkan kanan depan jalan, yang kanan belakang juga jalan. Kalau yang kiri depan jalan, maka yang kiri belakang juga jalan. Seperti itu ya. Itu yang sudah disetting. Sebenarnya bisa disetting satu-satu, hanya saja karena modul relaynya ini, sekali lagi ya. Modul relaynya ini kan ada 4. Dan masing-masing roda kanan dan roda kiri itu menggunakan dua modul relay atau 2 relay. Karenanya kalau misalkan kita mau menggerakkan 4-4-nya 4-wheel drive gitu ya. Kalau ini kan semi 4-wheel drive. Kalau yang 4-wheel drive benar-benar itu relaynya harus 8. Ya, ingat ini relaynya 8 karena ini hanya ada 4, jadi saya belum punya relay yang modul relay yang 8. Mungkin nanti perlu saya beli juga modul relay yang 8 itu untuk mengendalikan robot ini secara keseluruhan 4 rodanya masing-masing jalan gitu. Jadi tidak
gabung kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Jadi satu-satu seperti mobil 4-wheel drive beneran yang 4WD beneran. Nah, tapi jadi ini yang perlu kita ingat. Jadi dengan 4 modul relay ini atau modul relay 4 kanal yang 4 channel ini, itu kita hanya bisa memprogram motor itu sebenarnya hanya 2, tapi karena roda kanan di paralel depan dan belakang, roda kiri di paralel depan belakang, akhirnya kita seolah-olah mengendalikan 4 roda gitu. Padahal hanya kita kendalikan 2 saja pada dasarnya ya. 4 roda tapi hanya 2 motor kanan dan motor kiri gitu. Sebenarnya motor kanan motor kiri, tapi di paralel yang kanan depan belakang, yang kiri depan belakang. Kemudian bisa dipahami ya ini apa namanya cara kerja robotnya. Nah kemudian yang ketujuh sebenarnya kalau dilihat di rencana materi kita sebelumnya itu sudah masuk ke dalam sensor ultrasonik. Tapi saya selipkan ini dulu karena saya dalam tanda kutip memaksakan biar materi ini masuk, biar kawan-kawan tahu oh ya kita bisa kendalikan robot itu tidak hanya menggunakan atau tidak diprogram otomatis saja, yang manual pun kita bisa kendalikan. Nah manual itu kita bisa gunakan lagi smartphone kita, karena rata-rata kawan-kawan sekalian itu kan punya handphone atau smartphone yang itu kita bisa manfaatkan untuk mengendalikan ini. Nah caranya seperti apa? Via Wi-Fi, via Bluetooth, atau via yang lain. Yang sementara ini yang murah meriah itu adalah menggunakan Bluetooth ya. Sebentar. Sebenarnya ada modul Wi-Fi lagi nih. Mungkin kalau saya perlihatkan di tangan saya nih. Ini hanya sekecil ini modul Wi-Fi. Ini sejempol saya juga. Ya kurang lebih ya sejempol. Ini modul Wi-Fi ini. Kecil sekali kan ini modulnya. Dulu modul Wi-Fi saya mungkin sekitar 10 kali lipat besarnya dari yang ini. Sekarang besarnya dengan segini. Nah ini tapi saya belum sempat mencontohkan ini. Nanti kalau misalkan ada waktu kita masuk ke sana lagi ya. Sementara kita fokus dulu ke yang Bluetooth ini. Nah modul Bluetooth ini harganya cukup murah ya, sekitar mungkin 20 atau 25.000 satu modulnya ini. Jadi ini modul tipe HC05 ya. Nanti kalau dicari di marketplace itu bisa dilihat Bluetooth modul HC05, nanti keluarlah modul yang terkait dengan itu, termasuk ada di mana menjualnya. Nah ini yang dulu ya yang kita sudah bahas sama-sama, dan ini jawaban dari rekan kita, salah satu rekan kita yang mungkin kalau kawan-kawan lihat hasil UTS-nya kemarin, kalau tidak salah ini terbaik ya. Saya lupa ada tidak yang hasilnya sampai 90 selain Sera Exaltia-nya. Jadi saya ambil ini sebagai bahan jawaban di UTS kita yang lalu ya. Nah ada juga kalau saya lihat kemarin mungkin tidak ada yang protes ya dari hasil itu, karena mungkin menyadari kesalahan dari jawaban yang dikirimkan ke saya itu. Intinya gini. Kalau misalkan kita mencoba menghubungkan antara microcontroller ya, dalam hal ini kita menggunakan Arduino Nano dengan suatu modul yang lain, maka biasanya yang diminta itu adalah koneksi hubungannya itu, kemudian datanya apa. Nah kalau misalkan di sini kan kita lihat Arduino digital pin itu ada digital pin yang 4567, kemarin sudah disampaikan juga di blok diagramnya. Setelah ini ada blok diagramnya nih. Ini dia. Ups, ada suara. Nah ini kan blok diagram yang lengkap kemarin. Bentar, sudah selesai belum? Oh, kelihatan. Nah ini ya. Nah ini. Nah di sini kan kita coba lihat dari Arduino Nano ke modul relay, itu kan dia terhubung yang pin 4 ke in 1-nya relay, pin 5-nya Arduino Nano, kemudian ke in 2-nya, dan seterusnya sampai pin 7. Ada 4 pin yang kita hubungkan. Kenapa? Karena kemarin relaynya ada 4 channel ya, atau 4 kanal, atau 4 buah relay, makanya kita mengendalikannya juga 4. Nah jadi nanti in 1 dan in 2 untuk kendali motor kanan, in 3 dan in 4 itu untuk kendali motor kiri, atau pin digital
4 dan 5 untuk motor kanan, pin digital 6, 7 untuk motor kiri. Seperti itu jadinya. Nah, kalau kita lihat, ntar saya kembali lagi. Nah, ini ya, kemarin untuk soal UTS-nya kan saya hanya minta membuat tabel ini atau melengkapi tabel ini. Tabelnya sudah saya buatkan, tinggal melengkapi saja. Kemudian arah putarannya juga sebenarnya sudah bisa ditebak dan sudah bisa dilihat di program yang sudah dicontohkan. Kemudian reaksi dari robotnya pada saat dia menerima data itu juga sudah saya perlihatkan di video yang saya unggah itu. Jadi saya kira sudah lengkap sekali. Cuman saya hanya meminta kemarin ditambahkan penjelasan lagi dari apa yang sudah ditulis atau diisi di dalam tabel ini. Jadi misalkan di yang baris pertama itu kan ada data high, low, low, high. Itu artinya kan pada saat itu relay yang pertama itu di off, kemudian relay yang kedua atau yang di in 2 itu ya, itu di on kan, kemudian relay yang ketiga di on kan juga, yang relay keempat di off kan. Nah, pada saat itu maka reaksi putaran dari motor kiri atau motor kanan itu ya, motor kanan depan dan belakang itu adalah searah jarum jam, dan sebaliknya yang motor kiri berlawanan jarum jam. Nah, pada saat yang sama kita amati robot dengan data yang seperti itu akan membuatnya mengarah maju gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai selesai. Termasuk juga yang untuk mematikan itu ya. Saya kira saya tidak perlu ulangi lagi karena ini sudah kita bahas di pertemuan yang ke-6 dan juga di UTS yang lalu. Nah, itu nanti itu ya untuk kawan-kawan yang kemarin belum UTS itu yang kemarin diminta untuk dijawab ya. Kembali kita ke sini. Jadi intinya pada program yang sudah kita buat itu, si microcontroller ini akan mengendalikan ya si modul relay ini. Makanya di sini kendalinya saya lingkari ya, itu yang saya lingkari kendali itu, atau kontrol atau kendali. Bahasa bahasa Inggrisnya kendali atau kontrol, tapi bahasa Inggrisnya controlling gitu ya. Ini ceritanya seperti itu. Jadi waktu saya menulis laporan penelitian tuh kadang saya menulisnya pakai kendali karena menggunakan kontrol. Tapi harus konsisten saja, kalau dari awal kita sudah menggunakan kontrol atau kendali, ya udah pilih salah satunya. Jangan dicampur aduk, nanti biasanya diprotes oleh si pengujinya. Nah, ini kontrolnya. Jadi intinya kita mengendalikan itu yang ini ya, yang tadi ya. Itu kita langsung dari microcontroller ke modul relaynya, dan modul relay langsung menggerakkan motornya. Nah, itu kalau kita mengendalikan secara langsung tanpa campur tangan kita ya. Jadi dia sudah, kemarin kan kita program seperti ini. Kalau rangkaian lengkapnya ya. Nah, ini koneksi pinnya seperti ini untuk posisi dari Arduino Nano ke modul relay dan modul relay ke motor dan roda. Itu ya. Termasuk power supply-nya dari sini. Nah, yang kita ingin lakukan sekarang adalah kita ingin mencampuri ya bahasa ini ya, mencampuri untuk proses kendalinya. Jadi kendalinya tidak lagi langsung dari microcontroller, tapi kita akan lakukan kendalinya itu dari dari smartphone kita atau dari handphone kita ya. Makanya kita akan melakukan perubahan, atau sebenarnya bukan perubahan ya, penambahan modul ya. Jadi ya dirubah ya, tapi yang kita lakukan adalah penambahan modul. Nah, kalau sebelumnya kita tidak menambahkan modul Bluetooth atau tidak ada modul Bluetooth, hanya modul ini saja ya, modul relaynya, kemudian modul Arduino-nya. Tapi sekarang kita coba tambahkan di sini ada modul Bluetooth kecil ya. Nah, saya angkat lagi. Kalau tadi modul si Wi-Fi-nya, sekarang modul Bluetooth-nya segini. Nah, kalau kawan-kawan bisa lihat ya, kan sekalian bisa lihat. Sebesar jempol saya. Jempol saya kecil. Nah, ini ya, ini modul Bluetooth nih. Harganya tidak terlalu mahal untuk ukuran sekarang ya. Kalau dulu cukup mahal, tapi sekarang sudah lumayan terjangkau. Karena memang di pasarnya itu cukup banyak ya dijual. Nah, ini modul relay HC05-nya. Nah, ini yang akan kita koneksikan lagi ke Arduino Nano-nya. Jadi kita tidak akan mengganggu pin atau koneksi yang sebelumnya. Kalau misalkan kita mengganggu koneksi sebelumnya, itu kan nanti kan kita akan mengubah program secara keseluruhan lagi. Tapi kalau sekarang kita coba usahakan kita tidak mengubah program rangkaian sebelumnya. Programnya pun kita tidak akan ubah secara ekstrim, kita hanya menambahkan saja.
apa yang sudah ada di program sebelumnya kemudian kita tambahkan. Nah, yang baru lagi juga dua hal yang baru. Kita tadi menambahkan satu modul Bluetooth, kemudian kita menambahkan ini aplikasi controller yang nanti kita unduh dari Play Store, kemudian nanti akan kita gunakan. Nah, sebenarnya kalau yang baik itu sebenarnya saya juga harus mengajarkan bagaimana membuat program berbasis Android-nya ini ya, tapi mungkin itu akan jadi satu bahasan, satu pertemuan lah, nanti kita akan coba bahas insya Allah ya, kalau memang waktunya cukup untuk membahas bagaimana membuat program yang ini. Jadi sementara kita gunakan yang ada dulu yang di Play Store yang sudah dibuat oleh peneliti atau orang di luar sana ya. Saya tidak ingat persis dari mana ini, tapi saya cari saja di Play Store itu ada Bluetooth Robot Controller, nanti saya unduh dan kemudian saya coba dulu, baru saya aplikasikan ke sini. Karena ada beberapa juga yang di Play Store itu yang tidak jalan. Baik, mohon maaf tadi saya lupa menyapa rekan-rekan yang ini ya, yang sudah hadir pada hari ini. Oh ya, ini ada yang izin mematikan kamera, silakan. Ada yang ulang katanya. Dari mana ya? Siapa? Gusman. Iya, Gusman. Mungkin lagi PKL ya. Baik, sambil kita lihat dulu rekan-rekan kita yang sudah hadir pada hari ini. Saya tadi lupa menyapa, bentar ya. Sambil menunggu kalau ada yang mungkin ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan beberapa slide ini, kita sapa dulu kaum kita yang sudah hadir ya. Ada tadi yang sudah berkenan menghidupkan kameranya, ada Wenta, kemudian ada seperti Exaltia, Fahmi, Skania di Junior, Fahri, Muhammad Faisal tadi yang bertanya tentang UTS, Zainal Fahriyandi, Nurmutakin Editasa, Alexander Janu, Maulana Syarif, Hasnah, Riano Prianur, Rina Selvia, Junior Anatia, Julianus Bona, Siti Meriana, Ibrahim Sabirin, Gusman, tadi yang izin mematikan kameranya, Mahfuz Zikri, Justin, Arif Maulana, Sabdayanur, Anam, yang setia biasanya ini. Kemudian Fikri Jalaluddin Aldi, Afrizal Pahlevi, Widya, Wenta Suda, Ilmi, Muhammad Syafi'i, Meliana, Muhammad Syihab, Ricci, Daniel, kemudian Rizky Fadillah, Exaltia sudah, Khairul Rijal, Muhammad Ilmi, Gusti Firmansa, Adril, Heri Maulana, dan Muhammad Rizky. Baik, itu yang sudah kita sapa sama-sama ya. Baik, ada yang masih bingung kira-kira apa yang kita tambahkan di modul robotika kita ini. Jadi sekali lagi kita menambahkan satu modul kecil, nanti akan kita koneksikan ke pin mana saja, kita coba lihat ya di sini. Nah, ini sumbernya. Jadi dari semua gambar yang ada di slide ini sumbernya sudah saya masukkan semua di sini. Jadi biar kawan-kawan bisa mencari juga nanti, oh ya ada di situ. Jadi saya tidak asal comot biar nanti tidak kena pasal plagiarisme ya. Seperti itu ya. Kemudian ini kalau tampilan Bluetooth-nya dibalik ya, dari tampilan depannya kemudian dibalik, kemudian akan memperlihatkan tulisan dari atau keterangan masing-masing pin yang ada di situ. Nah, ada dua pin nanti yang atas dan paling bawah itu state dan enable atau key-nya itu yang kita tidak gunakan. Kita hanya gunakan nanti pin RTX-nya, kemudian TXD-nya, RXD ya. Kalau saya RTX itu seperti VGA cut. Ini RXD ya, atau RXD, kemudian TXD, GND, ground, kemudian VCC 5 volt. Nah, ini yang akan kita hubungkan nanti ke Arduino Nano ya. Nah, koneksi pinnya kita lihat ya. Ya walaupun semakin rumit, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya juga merasa ini kayaknya sudah semakin rumit. Memang semakin lama memang semakin rumit. Termasuk nanti kalau kita masuk ke pemrograman robotika yang sudah menggunakan kamera ya. Jadi kita akan menggunakan laptop untuk memprogram robotnya. Karena si si microcontroller bisa jadi tidak akan kuat lagi mengolah data video ya. Jadi tidak hanya data biasa seperti ini ya, data digital non video, tapi yang nanti bisa jadi kita akan program itu yang sudah data video. Baik, ini yang saya lingkari yang akan kita gunakan. Jadi yang bawah ini adalah tabel yang tadi yang sudah kita
buat dan sudah diprogram sebelumnya ya. Ini tidak akan kita ubah sama sekali program yang sebelumnya, kita akan tambahi saja program sebelumnya itu dengan program yang baru yang terkait dengan si Bluetooth ini ya. Baik, di situ ada 4 pin yang kita gunakan. Tadi di Bluetooth modulnya ini ada RXD ya. Itu akan kita hubungkan ke digital pin dan itu akan kita fungsikan sebagai RX ya. Kemudian di digital pin 2 akan kita gunakan sebagai TX. Nah, sebenarnya defaultnya si microcontroller 328 atau Mega 328 ini di Arduino Nano ataupun di Arduino Uno ataupun di Arduino hampir semuanya ya. Mereka menggunakan pin 1 dan pin 0 untuk keperluan RX dan TX-nya. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kita gunakan 2 pin itu, pin 0 dan pin 1, itu akan mengganggu proses nanti pada saat kita mengunggah program dari laptop atau dari komputer ke Arduino sini ya. Nah, itu akan mengganggu. Jadi kalau untuk tidak mengganggu proses itu, proses transfer dan uploading atau downloading datanya dari dan ke laptop gitu ya. Dari Arduino ke laptop atau sebaliknya dari laptop ke Arduino, kita akan gunakan pin yang lain. Nah, dalam hal ini kita gunakan pin 3 dan pin 2. Untuk keuntungannya apa? Kita tidak perlu lagi nanti mencabut pasang pin 0 dan 1 dari dan ke microcontroller ke Bluetooth modul. Jadi cukup dengan kita menggunakan pin yang lain ya, selain pin 0 dan 1, kita nanti tidak perlu lagi mencabut pasang. Jadi cukup kita program seperti biasa. Nah, itu ya. Karena di situ dilihat tadi pin 4, 5, 6, 7-nya sudah digunakan, yang belum digunakan adalah pin 2 dan 3. Nah, untungnya kita tidak menggunakan pin 2 dan 3 sebelumnya ya. Atau kalau misalkan kita pun ternyata sudah menggunakan pin 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 misalkan ya, maka kita bisa gunakan pin 6 dan 7. Nah, tapi karena kita sudah gunakan 4, 5, 6, 7, sebenarnya ada maksud saya juga menggunakan pin 4, 5, 6, 7, itu nanti kalau saat kita gunakan modul chip untuk driver motornya, jadi kita tidak menggunakan modul relay ini, ada modul chip yang sempat saya perlihatkan sebelumnya ya. Nah, itu kita tidak perlu mengubah juga posisi pinnya. Posisi pinnya tetap sama, 4, 5, 6, 7. Programnya juga tetap sama, membuat dia maju, mundur, mati, kemudian belok kanan, belok kiri tetap sama. Cuma hanya modulnya aja yang kita ubah dan kita tambahkan nanti program PWM. Tapi karena kita tidak atau belum sampai sana, kita fokus ke sini dulu ya. Nah, sekali lagi ini pin 4 digital pin 3 dan digital pin 2 yang kita gunakan untuk untuk membaca nanti data yang dikirimkan dari handphone ke Bluetooth modul menginformasikannya ke Arduino Nano ya, atau ke microcontrollernya. Jadi kendalinya sekarang kita posisikan kendali manual, tidak lagi kendali yang otonom dari microcontrollernya. Cara ada yang ngecek. Baik, ini ada izin lagi, sinyalnya lelet. Siapa? Meliana? Bukan. Muhammad Ilmi. Baik. Baik, paling tidak tadi di awal sudah ada yang ini ya, berkenan untuk membuka kameranya. Untuk sekedar ini aja, say hello aja. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ibrahim Sabirin. Halo, Ibrahim Sabirin masih online? Atau saya ditinggal sendiri? Anam? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada, masih ada kok, Pak. Masih, Pak. Ya, saya kadang menakutkan juga nih di dalam ruang sini sendirian, nggak ada orang. Iya, Pak. Kalau di kuliah offline saya sering sampaikan ya, itu lebih lebih hidup lah istilahnya, karena kalaupun tidak ada yang bertanya masih ada kelihatan mukanya gitu yang kita bisa lihat sama-sama. Baik, alhamdulillah masih ada. Kita teruskan dulu ya. Mungkin Ibrahim masih sarapan dulu mungkin. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini tadi saya ulangi, jadi kita fokus tadi ke ininya, ke Bluetooth modulnya. Tadi kalau tadi kan ada tabel yang memperlihatkan koneksi antara driver ke microcontroller atau ke Arduino Nano-nya. Sekarang kita fokus ke sini. Nah, ini tampilannya ya. Nah, di sini ada tampilan dari program
yang kita download ya, nanti kemudian kita jalankan. Nanti ada setting yang perlu kita lakukan hanya Bluetooth-nya aja, nanti kita lihat dulu ya. Nah, cara programnya seperti apa? Coba kita lihat dulu. Ini coba nanti ya kawan-kawan, kalaupun ataupun misalkan sementara ini belum sempat langsung mengoperasikannya, bisa aja dicoba dulu ya, cari di Play Store kurang lebih seperti ini tampilannya. Nama programnya Bluetooth Robot Controller. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada waktu ke kampus nanti kita janjian sekali. Kemarin kayaknya Wenta mau minta ke kampus, tapi belum ya Wenta ya? Iya Pak, tunggu awal November, hari Kamis baru sampai BJM. Mungkin Selasa minggu depan Pak, baru izin sama Bu Kiki dan janjian sama Bapak. Baik, nanti kawan-kawan yang lain juga boleh. Anam ada di mana? Atau yang ada di Banjarmasin silakan nanti ke kampus ya kita. Bisa ada Pak. Tadi ke kampung. Masih di kampung? Iya, bisa ada nanti Pak. Bisa ada atau Banda atau kampus nanti. Baik. Ya, kita tunggu sama-sama ya. Nanti siapa aja yang mau ke sini nanti boleh biar apa namanya belajar sama-sama. Nah, ini tampilan dari kalau misalkan di Android ya, di Play Store Android namanya Bluetooth Robot Controller. Kalau yang di sebelah kanan ini yang tampilannya agak besar itu kalau dilihat dari tampilan halaman website di laptop ya. Jadi kalau misalkan ada di komputer itu di search di Google Bluetooth Robot Controller nanti munculnya ke sini ya. Atau kata kuncinya Bluetooth Robot Controller Play Store nanti munculnya di seperti tampilan itu. Nah, kalau misalkan yang di Play Store ya di Play Store di handphone itu yang di sebelah kirinya. Yang ini kebetulan saya sudah install jadi ada tulisannya uninstall dan open. Nah, kalau misalkan dibuka entah kembali lagi. Mana tampilannya? Nah, ini ya. Kalau misalkan sudah, kita harusnya tampilan yang ini tadi. Kedua ya, Bapak. Dan double jadi tidak apa-apa. Kalau misalkan sudah kita download, kemudian kita perlu menyeting juga ya ininya si Bluetooth modulnya dulu. Jadi sebelum kita bisa mengendalikan, kita harus mengoneksikan HC05 Bluetooth modulnya dengan handphone kita. Nah, kebetulan saya menggunakan handphone Redmi Note 7 ini. Dan yang terdeteksi di tempat saya ini ada 3 ya. Yang pertama ini headset saya, kemudian Bluetooth modulnya HC05. Satu lagi nih Bluetooth dari laptopnya. Jadi kalau misalkan sudah ketemu HC05-nya tinggal diklik atau di tap gitu ya. Nanti akan ada permintaan password di sini ya, HC05 ini. Nah, passwordnya biasanya kita masukkan yang umum saja ini. Jadi password bawaan modulnya ini 1234 seperti itu. Ya walaupun ini bisa dihack ya, tapi ya kalau misalkan dia tidak programnya tidak persis ada di handphonenya tidak juga akan bisa jalan gitu ya. Dan biasanya ini hanya maksud saya masing-masing modul Bluetooth ini itu punya alamat berbeda-beda. Jadi kalau misalkan dia tampilnya HC05 itu belum tentu nanti yang terdeteksi atau bisa dikendalikan itu adalah Bluetooth yang terhubung ke robot kita. Bisa jadi modul yang lain. Nah, kalau misalkan yang ini nanti ada alamat sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita koneksikan itu nanti kita bisa kendalikan dari handphone kita karena alamatnya sudah spesifik atau dia sudah terinstalasi di handphone kita. Nanti kalau misalkan pas Wenta ke Banjarmasin itu kita coba install ini, nanti dicoba dijalankan dari smartphone-nya. Nah, kalau yang menggunakan iOS atau iPhone saya belum tahu ya. Coba nanti dicari saja di iStore-nya. Ada tidak Bluetooth robot controller-nya yang persis sama seperti ini gitu ya. Kalau tidak nanti kita harus program ulang ininya. Tapi tidak terlalu sulit memprogram. Kita lihat ya. Nah, oh ya ini sudah ya. Kalau misalkan dijalankan, tampilnya seperti ini. Ini ada bulatan warna merah di. Bentar, saya tunjuk dulu. Kalau saya yang berbicaranya tidak kelihatan. Nah ini dia nih. Yang saya tunjuk ini adalah indikator terkoneksi atau tidaknya Bluetooth dari HC05 modul ke smartphone kita. Nah, kalau misalkan ini warnanya masih merah, itu artinya belum terkoneksi. Maka kita perlu menekan tombol yang ini. Ya. Ini ada tombol atau lambang Bluetooth-nya, kita tekan di situ, nanti dia akan, nah ini, oh ya ini sudah ada, saya beri keterangan. Kalau belum terkoneksi yang ini, untuk mengoneksikan Bluetooth-nya. Nah, jadi kita perlu menekan, jadi pada saat sudah, kita pairing ya, Bluetooth modulnya dengan smartphone tadi kan muncul yang 3. Kalau di saya 3 ya kebetulan sinyalnya. Kalau sudah nanti kita akan menemukan alamat
Bluetooth yang sama seperti ini. Nah, ini ya. Tampilannya seperti ini di TWS 4 ini headset. Kemudian ini HC05-nya, ini yang IdeaPad ini adalah laptop saya ini. Sinyal Bluetooth-nya juga terdeteksi di smartphone atau di aplikasi si Bluetooth robot controller tadi. Nah, kita tinggal tap di HC05-nya, ini alamatnya ya. Alamatnya ini 00 19 10 09 40 20. Kebetulan HC05 yang ini alamatnya ini. Nanti HC09 yang lain itu alamatnya mesti beda. Jadi tidak akan sama. Masing-masing modul dia sudah punya alamat sendiri-sendiri ya. Ini berapa bitnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 digit ya. Ada 12 digit. Baik. Setelah di-tap nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, tadi yang maaf. Nah, ini akan berwarna hijau nantinya. Coba kita nanti lihat pada saat videonya yang sudah saya buatkan videonya. Nah, programnya seperti apa ini yang sudah mulai rumit nih. Saya sudah melihat juga. Udah kita memang harus kita pelajari sama-sama karena mata kuliah pemrograman robotika ya. Ini yang lama, loop kita ya. Loopnya ini akan kita ubah nanti. Kalau ini kan loopnya sudah otomatis, nanti robotnya maju, mundur, dan seterusnya sampai belok kanan, belok kiri. Tapi nanti kan kita jadikan komentar ini atau dihapus saja gitu ya. Atau kalau saya sih tidak menghapus, saya jadikan komentar atau saya save as dulu filenya dengan nama yang lain untuk tidak mengganggu program yang sudah kita buat. Ya. Nah, kita coba tes dulu ya. Jadi sebelum kita mau program, ini nanti perlu diingat-ingat kawan-kawan sekalian kalau melakukan penelitian atau kalau mau mengoneksikan alat baru atau membuat program baru itu tidak, atau jangan semuanya diprogram terus pada saat dicoba tidak jalan. Jadi kita harus coba satu-satu. Kita harus coba dulu bisa tidak data yang tadi dari smartphone itu terkirim ke Bluetooth modul dan bisa diterima oleh si mikrokontrolernya sebelum nanti mikrokontroler kemudian menerjemahkan data yang kita kirimkan itu ke dalam sistem kendali relay modulnya. Nah, yang pertama kita coba include ini ya, ini mungkin agak baru nih. Sebelumnya mungkin belum pernah ada ya. Ini untuk komunikasi serial ya. Jadi koneksi Bluetooth itu kita menggunakan namanya header software serial.h, ini headernya. Jadi ini bawaannya si Arduino-nya sudah kita tinggal include saja atau masukkan saja di program kita. Kemudian include wire untuk komunikasi serial ya. Nanti kita bisa gunakan komunikasi serial ini tadi ya dari Bluetooth modulnya ke Arduino. Kemudian karakter nih value-nya nanti kita membuat satu variabel namanya val value atau var juga boleh atau apapun, ganti 6 juga boleh, itu diganti data juga boleh, itu diganti meli juga boleh gitu ya, terserah. Ini tipe datanya karakter karena yang akan kita nanti kirim dan terima itu tipe datanya karakter. Itu ya yang pertama yang kita masukkan di program kita yang sebelumnya. Jadi sekali lagi ini program sebelumnya yang sudah kita buat itu tidak kita utak-atik, hanya kita tambahin. Utak-atik itu maksudnya tidak kita delete atau kita tidak buat dari awal, yang itu kita tambahin. Nah, kemudian di setup ini yang sebelumnya ya, ini yang untuk inisialisasi pin 456 itu kan 4567 itu sudah kita buat. Mohon maaf ini keterangannya salah, initialize digital pin LED built-in, bukan itu. Ini saya lupa menghapusnya, yang keterangan initialize digital pin LED built-in as output. Itu bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya digital pin 456 sebagai output. Ini di program sebelumnya yang saya mencoba untuk LED bawaan dari laptop dari Arduino-nya. Kemudian yang kita tambahkan ya, inisialisasi Bluetooth dan komunikasi serial itu kita setting di sini. Untuk serialnya langsung kita jalankan pada saat dia menjalankan proses setup ini ya. Ini serial.begin, ini 9600. 9600 ini kecepatan transfer datanya 9600 bit per second. Ya. Kemudian Bluetooth begin juga di sini sama kecepatan juga kita setting 9600. Saya belum tahu apakah kita bisa tingkatkan kecepatannya dari 9600 akan jadi 128.000 gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita coba sama-sama saja ya.
Kemudian setelah kita inisialisasi, nah ini ya, saya lewati program atau prosedur-prosedur yang belok kanan, belok kiri, kemudian berhenti, maju itu dulu ya. Kita langsung karena kita ingin fokus mencoba Bluetooth modulnya dulu. Jadi program seperti ini, ada void loop. Kemudian yang tadi yang maju mundur belok kanan belok kiri itu kita jadikan komentar atau kita hapus dulu untuk sementara. Atau kita cut kemudian letakkan di paling bawah dari program loop ini ya. Kemudian kita buat apa namanya nih if di sini jika modul Bluetooth-nya tersedia atau terkoneksi itu ya. Terkoneksi artinya kita sudah mengoneksikan tadi dengan pairing, kemudian di aplikasinya juga sudah kita koneksikan dan warnanya jadi hijau tadi ya. Maka kalau sudah terkoneksi kita akan baca ininya apa namanya datanya. Modul Bluetooth read gitu ya. Ini ada apa namanya prosedur atau function di sini namanya function. Ya, kita tampung di variabel kita di value di sini. Kemudian jika value-nya tidak sama dengan 0 di sini. Ini tanda seru dan sama dengan artinya tidak sama dengan dalam tanda kutip ini kosong gitu ya. Jika ada data istilahnya seperti itu ya gampangannya ya. Jika tidak sama dengan 0 atau tidak sama, jika value tidak sama dengan tidak ada. Nah, itu ya, lebih tepatnya, aduh belibet sekali ya nyebutnya ini. Intinya jika ada data, maka kita akan tulis atau tampilkan di serial monitor nantinya. Kita tulis serial data, kemudian titik 2, baru datanya. Datanya apa? Karena tadi kan kita sudah baca ini di variabel val atau value-nya di sini. Kita akan tampilkan. Apapun yang kita terima, kita tampilkan. Ya. Jadi apapun nanti yang dikirim dari smartphone atau handphone itu akan kita tampilkan. Itu perlu kita lakukan untuk nanti kita menerjemahkan data yang dikirim. Jadi jangan sampai nanti kita mengira dalam tanda kutip yang dikirim itu karakternya M, tapi ternyata yang dikirim datanya B misalkan. Kita kira data yang dikirim L, ternyata yang dikirim F misalkan. Itu ya. Nah kita akan lihat nantinya. Nah ini sudah saya perlihatkan ini. Tadi saya sudah ini ada di video setelahnya ini. Ini sudah saya rekamkan ini tampilan terima data yang oleh si handphone ya. Maaf, handphone kirimkan dan diterima oleh Arduino atau microcontrollernya. Nah, secara default ini ya sebenarnya bisa disetting juga di Bluetooth controllernya itu. Kalau kita tidak menekan apa-apa, tombol apa-apa kita tidak tekan di tampilan aplikasi programnya itu, maka dia akan mengirimkan data I di sini, karakternya I. Ternyata gitu ya, bukan saya yang ini, tapi memang program itu ternyata pada saat kita tidak menekan tombol apa-apa, dia akan mengirimkan data I. Nah, pada saat kita tekan tombol panah kiri, dia akan menampilkan atau mengirimkan data L. Bentar, saya ulangi lagi. Saya ulangi ya. Nah, ini kalau kita tekan kita tekan panah atas atau maju gitu ya, dia akan mengirimkan ternyata datanya F atau istilahnya forward gitu ya. Kita tekan belakang, dia akan mengirimkan data L atau reverse, kemudian kita tidak tekan dia I lagi. Kemudian, maaf, R tadi bukan reverse tapi right ya, tombol kanan. Kemudian kalau kita tekan tombol ke belakang, maka dia akan mengirimkan data B atau backup ya. Kemudian kalau kita tekan panah kiri, dia akan menampilkan atau mengirimkan data R, kurang lebih seperti itu ya. Kalau tidak kita tekan I. Nah, ini penting kenapa kita menggunakan sistem yang kalau tidak ditekan dia akan juga mengirimkan data. Ini untuk nanti kalau kita jalankan di robotnya ya. Jika nanti datanya adalah I, artinya tidak ditekan, maka kita akan membuat robotnya berhenti atau stop. Kalau dia nanti mengirimkan data F ya atau forward, maka kita akan membuat robotnya atau memerintahkan robotnya maju. Kalau R itu belok kanan, L belok kiri, dan B itu mundur. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya yang kita inginkan. Nah, jadi ini bukan saya yang membuat program di Android-nya. Jadi Android-nya sudah punya apa namanya sistem pengiriman datanya tersendiri. Jadi dia, tapi itu umum ya. F itu forward maju, B itu backup mundur, kemudian L itu untuk left ya untuk ke kiri, dan R itu right untuk ke belok ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut dulu.
Nah, ntar waktu kita sudah jam berapa? Oh ya, masih ada 7 menitan ya. Baik, kita terus dulu ya, nanti sambil diskusi setelah ini. Nah, ini baru kita kembali ke proses menggerakkan motor pada robot yang lalu ya. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Dan saya kira kawan-kawan sudah, nah ini yang benar tadi ya, inisialisasi PIN untuk pengendali motor. Tadi salah apa namanya? Salah keterangan. Ini yang kemarin untuk inisialisasi PIN dari Arduino ke modul relaynya. Nah ini untuk mematikan semua motor kemarin sudah kita beri data seperti ini atau kita buatkan satu prosedurnya. Ya, kita beri data high semua atau beri data satu semua. Untuk maju ini juga sudah kita atau sudah saya sampaikan, saya lanjut saja. Ini belok kanan. Untuk belok kiri sudah juga. Kemudian, nah ini dia. Sebentar saya pinggirkan dulu nih. Nih sekarang sudah mulai agak panjang ya. Kalau sebelumnya itu kan ada maju berhenti, mundur berhenti, belok kanan berhenti, belok kiri berhenti. Ada 8 baris ya di loop ini. Sekarang sudah lebih banyak. Nah sama seperti tadi kita akan juga mengecek apakah Bluetooth-nya sudah terkoneksi atau di sini istilahnya modul Bluetooth-nya available atau tidak, tersedia apa tidak, terkoneksi apa tidak. Kita cek dengan if modul Bluetooth titik available. Ini function untuk ngecek apakah Bluetooth-nya tersedia apa tidak. Kemudian kita tadi baca dan tampung variabel apa yang dikirim oleh si smartphone atau handphone kita ke Bluetooth modul HC05-nya dalam variabel val ini. Jika tidak sama dengan kosong gitu ya, maka kita akan cetak datanya dan kita tambahkan lagi setelah kita cetak tadi ya hasil penerimaan datanya dengan menambahkan if yang baru. Nah jika if-nya sama dengan i, ya, i-nya i besar ya, karena ini case sensitif atau dia sensitif. Kalau kita tadi kan pada saat kita baca i-nya itu i besar, kita kemudian baca atau program di sini i-nya i kecil, itu tidak akan bisa jalan atau tidak akan nyambung. Nah karena tadi kita melihat dari hasil pembacaan data serialnya tadi ya, kalau kita dia mengirim tidak ditekan tombol apa-apa, maka nanti yang dikirimkan adalah data huruf i atau karakter i. Maka kita juga akan baca ini. Jika yang dikirim adalah karakter I, maka kita akan jalankan, matikan semua motor atau kita stop robotnya. Jadi robotnya berhenti pada saat kita tidak menekan tombol apa-apa di aplikasi smartphone-nya. Kemudian kalau kita tadi menekan tombol arah maju ya, maka kita akan nanti memerintahkan juga robot itu untuk menjalankan prosedur maju. Begitu pula kalau B atau tombol panah ke bawah tadi itu akan kita perintahkan dia untuk mundur, R untuk belok kanan dan L belok kiri. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita program nih. Apa namanya? Programnya mungkin terlalu kecil ya ini. Nanti saya share saja di grup untuk bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya. Sekarang kita lihat saja nih. Nah, nanti apa namanya? Videonya ini saya unggah saja lagi ya tersendiri di YouTube biar kalau misalkan ini kan nih kameranya terlalu kabur nih karena saya tidak bawa kamera lagi, jadi tadi menggunakan webcam saja, jadi hanya ini menggunakan webcam untuk melihat apa namanya hasilnya ya. Ini Bluetooth modulnya ini ya, yang HC05-nya ini pada saat dia tidak terkoneksi dia berkedap-kedip lampu indikatornya. Ini saya jepit di karet situ. Nah ini koneksinya tadi 4 pin dari smartphone ke Bluetooth modulnya ini. Nah ini tampilan pada saat dijalankan ya. Nah ini sudah terkoneksi Bluetooth-nya berwarna hijau. Nah itu coba sampai perhatikan mudah-mudahan terlihat ya. Saya tidak menekan, kalau tidak saya tekan dia I, ini ditekan atas F yang muncul tidak ditekan atau dilepas, I lagi yang tampil diterima datanya. Ini kalau tadi tampilan tanpa ilustrasi saya menekan ya. Ini ditekan tombol L ke kiri mohon maaf, dia akan menampilkan L di situ karakternya. Yang tekan panah kanan dia akan menampilkan karakter R dan kalau panah ke bawah tadi karakternya jadinya B. Nah, saya baru membaca 4 ini ya, yang panah itu.
kiri kanan atas bawah, tapi yang A B C D itu sebenarnya sama aja, cuman karakternya kalau yang A ya A, yang B B, C yang C, yang D itu D. Nah, tapi karena kita baru menggunakan 4 tombol itu, kurang lebih seperti itu ya anunya, apa namanya, tampilannya. Nah, kemudian ini karena ini program baru hanya membaca tombol saja, baru sampai ke robotnya. Nah, sekarang saya unggah lagi nih untuk program yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan. Kalau itu ke robot seperti apa? Sebentar. Sudah ada videonya. Nah, ini. Nah, ini kameranya saya bawahkan dulu itu. Kemudian, nah ini yang ditekan ke kiri, ditekan ke kanan, itu rodanya sudah mulai jalan ya. Jadi kendalinya sekarang tidak lagi secara otonom dari microcontroller, tapi ada campur tangan kita menggunakan modul Bluetooth tadi ya. Nah ini, itu kan saya tekan kiri, rodanya akan berputar. Nah ini maju, ini belok kanan, dan ini belok mundur. Di bawahnya saya ganjel dengan kotak kacamata. Nah, kurang lebih seperti itu ya anunya. Nah, ini kalau di kanan, kiri, ini mundur, ini maju. Baik, sampai situ dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang masih kurang jelas? Mohon maaf ya, penjelasannya kadang-kadang belibet ini karena. Iya, Pak. Ya, Anam, silakan Anam. Ribet penjelasan apa? Ya, sudah mulai rumit ya. Sebenarnya Iya, Pak. kalau misalkan bertemu itu saya bisa menjelaskannya lebih apa ya namanya ya, lebih perlahan lah istilahnya. Karena kita kan waktunya terbatas, ini hanya 1 jam diberi waktu oleh Prodi. Jadi saya harus menghabiskan waktunya itu seefektif mungkin untuk menjelaskan semuanya. Kalau misalkan apa namanya, secara offline itu kan saya bisa jelaskan satu-satu. Ini loh kalau misalkan kita tekan ini nanti tampilannya seperti ini kalau di serial monitornya. Kalau di robotnya itu yang jalan roda ini dan roda ini. Arah putarannya ke kanan, ke kiri, atau arah jarumnya atau berlawanan jarum jam. Yang mana yang berputar juga kita lihat satu-satu. Nah nanti ya kalau kita ketemu di secara offline itu nanti kita belajar sama-sama. Nanti saya bawa robotnya ke kampus, nanti kawan-kawan bisa praktikum di situ. Ya barang 1 jam gitu ya. Kalau misalkan mau diteruskan ya silakan. Iya, Pak. Tinggal melihat bahan-bahan yang sebelumnya, kemudian nanti di program saja. Tidak akan rusak ya. Yang penting nanti sesuai prosedur semuanya diinikan apa namanya di program sesuai aturannya. Jadi kalau yang jadi masalah biasanya kalau salah menghubungkan antara pin positif negatif atau pin PCC dan ground itu saja yang paling yang paling krusial itu. Jadi saya pun kadang-kadang harus ngecek beberapa kali lagi sebelum saya hubungkan dari mikrokontroler ini ke baterainya. Ini kan ada baterai sini. Ada baterai sini. Kalau yang si ininya kan saya menggunakan. Nanti saya buatkan lagi videonya yang untuk pengetesan ini kan saya gunakan baterai. Untuk baterai. Tapi kalau tadi dia hanya terkoneksi lewat USB-nya si laptop ya, robotnya. Itu ya. Baik, karena waktu kita terbatas sudah jam 10 ini. Silakan mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Kalau sungkan bertanya lewat apa namanya langsung, bisa lewat chat deh. Saya tunggu nih, saya buka chat. Ibrahim, Sabdayan Nur, Gusman sudah sampai rumah? Sudah, Pak. Sudah. Oh, ini namanya Gusman. Ya. Karena ini bimbingan saya kebetulan ininya ya. PKL-nya Gusman ya. Bersama Tri, bersama siapa lagi satu? Maulana satunya, Pak. Oh, Maulana. Syarif Maulana ya. Nah, itu kan saya kalau tidak melihat mukanya seperti ini, saya hanya menduga-duga saja. Ini Gusman ini yang mana ya orangnya gitu. Atau Asi Anam ini yang mana. Baik, kalau saya kan tidak mungkin tidak menghidupkan kamera ya pada saat mengajar. Baik, saya stop share screen dulu ya. Kita kembali ke mode. Saya ubah mode di mana juga.
Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada Meliana, saya juga baru tahu ini namanya Meliana. Ada Hasna, ada Exaltia yang nilai UTS-nya paling tinggi kalau tidak salah kemarin ya. Ada Rian, ada Yuniar, ada siapa lagi nih? Ya, tidak terlihat sih. Baik, baik saya kira itu ya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas penjelasannya mungkin yang sedikit belibet atau kadang terulang atau kadang tidak terlalu jelas atau bahkan malah membingungkan ya. Tapi mudah-mudahan saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami sedikit paling tidak gitu ya. Saya juga tidak berani berharap 100% bisa diterima atau bisa dipahami karena itu hak prerogatifnya Tuhan ya yang untuk memahamkan seseorang dari apa yang kita sampaikan. Jadi saya tugasnya, ya silakan. Untuk absen UTS gimana Pak? Sudah aktif atau belum Pak? Baik, absen saya tidak tahu ya apakah ada absen tersendiri, tapi saya hanya menghidupkan absen atau presensi yang biasa itu saja. Sementara itu ada Pak untuk absen UTS-nya di KRS ada. Ada ya di KRS? Ya ada Pak. Nah, coba nanti itu perlu saya aktifkan apa tidak anunya, Wenta? Kayaknya diaktifkan Pak, soalnya dosen lain juga sudah mulai mengaktifkan. Hari ini ada UTS Mobile Computing dan Bapaknya ada mengaktifkan absen UTS-nya. Oh gitu, baik. Saya cek dulu ya, Khairulija dan kawan-kawan yang lain terkait dengan presensi atau absen UTS-nya. Saya cari-cari kok aktifkannya di mana ya? Ya, mohon maaf ya, nanti saya coba cek lagi. Karena kita sudah UTS, untuk sekali lagi nanti yang belum UTS nanti akan ada UTS susulan karena kasihan atau ya rugi kalau sudah mengambil mata kuliah ini 1 semester ternyata nilai UTS-nya tidak ada, artinya kan nanti pasti kurang nilainya akhirnya. Ya, saya kira lagi mohon maaf dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur ya di pertemuan berikutnya. Sekali lagi nanti kalau ada yang mau ketemu di kampus silahkan nanti janjian dulu hari apa gitu ya. Kalau hari Kamis besok ini saya harus ada kegiatan di luar, harus vaksin kedua saya karena vaksin pertamanya sudah kapan ya, bulan lalu. Kemudian kalau hari Jumat biasanya kalau pagi-pagi itu ada olahraga di kampus, biasanya setelah jam 9 atau setelah jam 10. Tapi itu waktunya terlalu sempit kalau hari Jumat ya karena hanya sampai jam 11. Mending antara hari Senin. Cuman ini ada tambahan lagi nih, informasi aja. Hari Senin biasanya rapat untuk kampus Merdeka Belajar itu, MBKM ya. Jadi hari Senin biasanya saya juga sudah termasuk di 8 anggota timnya. Jadi hari Senin rapat biasanya di kampus. Selasa mengajar, Rabu mengajar, yang kosong itu Kamis biasanya. Jadi kalau nanti kawan-kawan yang kebetulan mau bertemu itu insya Allah hari Kamis yang bisa kita sama-sama janjian di kampus ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Makasih banyak juga Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.